Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore buat anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada hari ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, dan musim pandemi ini jangan lupa pakai prokes. Kalau keluar rumah pakai masker, masuk rumah cuci tangan, dan kurangi kerumunan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, marilah kita pada hari ini belajar tentang materi kita, yaitu menyusun teks eksposisi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pembelajaran kita adalah berbasis teks. Nah, pada kesempatan ini materi yang akan kita pelajari adalah tentang teks eksposisi. Sebelum kita pelajari teks eksposisi, akan saya sampaikan peta konsepnya, bahwa di dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks ini, teks eksposisi itu nanti akan dibagi menjadi dua pembelajaran. Yang pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Kemudian setelah kita pahami, kita akan menyusun teks eksposisi. Di dalam menelaah struktur dan kebahasaan, yang pertama kita akan mengungkapkan struktur teks eksposisi. Ada apa saja nanti strukturnya. Kemudian kita akan mengungkapkan kebahasaan teks eksposisi, dan kita akan mempelajari kaidah-kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks eksposisi. Kemudian di dalam menyusun teks eksposisi, kita akan menentukan gagasan pokok dan gagasan penjelas dalam teks tersebut. Kemudian menyusun ulang gagasan ke dalam teks eksposisi. Petunjuk belajarnya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar menelaah struktur dan kebahasan teks eksposisi, kemudian menyusun teks eksposisi. Agar dapat memahami pembelajaran pada pertemuan ini, bacalah seluruh materi dengan baik sesuai dengan kompetensi dasar kita, yaitu menganalisis struktur dan kebahasan teks eksposisi, kemudian mengonstruksikan teks eksposisi dengan memperhatikan isi, yaitu permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Jadi nanti kita ketika menyusun teks, kita harus memahami dulu strukturnya dan kaidah kebahasaan yang digunakan, sehingga kita ketika membuat teks itu betul-betul sesuai. Nah, apa itu teks eksposisi? Ya, sesuai dengan pembelajaran yang sebelumnya, bahwa eksposisi adalah sebuah teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang dimuat secara singkat dan padat. Sesuai dengan arti dari eksposisi itu, bahwa eksposisi adalah paparan. Selain paparan ada penjelasan, kemudian ada tahapan-tahapan. Jadi nanti kita akan mengetahui isi tentang penjelasan yang ada di dalam teks tersebut. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa struktur teks eksposisi itu ada, yang pertama adalah tesis atau pernyataan pendapat. Jadi di bagian awal teks itu ada pernyataan pendapat yang berisi pendapat umum
yang disampaikan oleh penulis terhadap permasalahan yang diangkat di dalam teks ini. Selanjutnya adalah argumentasi. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung pernyataan umum tadi yang disampaikan oleh para ahli. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data, hasil, termasuk fakta-fakta, bahkan pernyataan-pernyataan atau argumen yang baik. Nah, argumen yang baik itu harus mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi ketika kita menyusun sebuah teks, memberikan argumen itu berasal dari pendapat ahli begitu. Selanjutnya adalah penegasan ulang. Penegasan ulang itu bagian yang bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang dianggap. Jadi ada 3 struktur teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis atau pernyataan umum, yang kedua argumentasi, yang ketiga adalah penegasan ulang. Kemudian saya sampaikan bahwa tujuan eksposisi itu pada dasarnya hanya untuk menambah pengetahuan dan pengalaman baru bagi pembaca. Jadi tidak ada unsur untuk mempengaruhi, tidak ada unsur untuk mengajak. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks eksposisi. Kaidah-kaidah yang digunakan. Yang pertama adalah istilah. Istilah adalah kata atau frase yang dipakai sebagai nama atau lambang dari lambang dan yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan lain-lain. Jadi nanti setiap teks eksposisi itu mengandung makna-makna istilah. Jadi istilah-istilah itu nanti disesuaikan dengan tema yang akan kita tulis di dalam teks tersebut. Yang kedua, kata sifat atau adjektif. Kata itu ada kata benda, ada kata kerja, ada kata sifat, ada kata keterangan, ada kata numeralia atau penomoran. Nah, yang dipakai di dalam teks eksposisi adalah kata sifat atau adjektif. Kata sifat adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti. Biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas maupun penekanan suatu kata. Ya, jelas. Jadi kata sifat itu misalnya pada kata Budi sangat tampan. Jadi Budi memiliki sifat sangat tampan gitu. Lanjut. Selanjutnya adalah afiksasi atau proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afik. Afik itu imbuhan. Jadi proses afiksasi itu proses membuat kata berimbuhan. Misalnya kata dasar mandi ditambah dikan menjadi dimandikan. Nah, dimandikan itu yang disebut dengan afiksasi, gitu ya. Kata dasar plus imbuhan itu yang disebut dengan afiksasi. Jadi nanti kalian juga harus mampu mengartikan kata yang sudah mendapat imbuhan. Selanjutnya adalah gagasan pokok. Gagasan pokok itu inti dari setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu pasti memiliki inti. Selanjutnya adalah gagasan penjelas. Gagasan penjelas adalah gagasan yang fungsinya menjelaskan gagasan utama.
Nah, saya sampaikan bahwa paragraf yang baik itu hanya memiliki satu kalimat inti dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat inti itulah yang merupakan isi dari gagasan pokok, gitu ya. Jadi paragraf yang baik itu paragraf yang terdiri dari satu kalimat inti sebagai gagasan pokok dan beberapa kalimat penjelas, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan praktek bagaimana cara menyusun teks eksposisi. Menyusun teks eksposisi ini seperti yang sudah kita ketahui bersama di pelajaran bahasa Indonesia, itu biasanya kita diajarkan tentang mengarang. Nah, ini kita di sini mengarang yang tentang teks eksposisi. Apa saja yang perlu ditentukan sebelum kita mengarang teks eksposisi? Yang pertama adalah menentukan topik atau tema. Menentukan tema. Kita cari tema apa yang cocok, yang sesuai dengan keadaan sekarang yang akan kita karang, gitu. Menentukan tema. Selanjutnya menentukan tujuan. Setelah menentukan topik atau tema, kita itu harus bisa menentukan tujuan. Jadi memiliki tujuan yang nantinya akan memberikan penjelasan dan pemahaman kepada pembaca. Jadi apa sih tujuannya, gitu. Kalau kita seperti saya sampaikan tadi bahwa eksposisi itu hanya memberikan informasi atau penjelasan. Jadi kita akan menjelaskan apa atau memberikan informasi apa, gitu. Selanjutnya memilih data yang sesuai dengan tema. Setelah menentukan tema dan tujuan, langkah selanjutnya harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan-bahan atau sumber yang akan kita tulis itu. Kemudian setelah menentukan tujuan, kita membuat kerangka. Kerangka itu yang akan kita buat sebagai topik tiap-tiap paragraf. Jadi dibuat kerangka dulu. Setelah kerangka tersusun, kalau kita akan menyusun 5 paragraf, berarti kita harus membuat 5 kerangka. Kerangka itu harus berhubungan dengan tema yang kita tentukan. Selanjutnya adalah mengembangkan kerangka menjadi sebuah karangan yang utuh, ya. Jadi kerangka itu, setiap kerangka nanti kita kembangkan menjadi satu paragraf. Ingat bahwa paragraf yang baik itu paragraf yang hanya memiliki satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Di bagian terakhir kita akan membuat simpulan sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi. Kesimpulan harus sejalan atau bahkan harus memperkuat tesis tersebut, begitu ya. Jadi menentukan cara menyusun teks eksposisi itu dimulai dari menyusun tema dulu atau topik dulu, kemudian memilih data atau sumbernya, kemudian setelah memilih data atau sumber itu membuat kerangka karangan, setelah itu dikembangkan menjadi sebuah karangan yang utuh. Setelah itu kita buat simpulan. Lanjut. Nah, ini contoh teks eksposisi. Silakan kalian baca teks eksposisi tentang lingkungan sekolah, ya. Jadi ini sebelum kalian membuat teks eksposisi, silakan kalian baca dulu contohnya. Selanjutnya kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan langsung secara japri ke saya agar lebih memahami materi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya marilah kita latihan tentang membuat
teks eksposisi secara berkelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kemudian kita akan menganalisis dulu ya, menganalisis teks eksposisi. Bacalah sebuah teks eksposisi. Kalau di sini yang berjudul upaya melestarikan lingkungan hidup tadi yang di atas. Kemudian analisislah teks tersebut berdasarkan strukturnya, yaitu pernyataan pendapat, tesis atau pernyataan umum, kemudian argumentasinya itu apa, kemudian penegasan ulangnya itu bentuknya apa. Yang ketiga adalah perhatikan teks eksposisi yang berjudul upaya melestarikan melestarikan lingkungan hidup, kemudian analisislah berdasarkan kaidah kebahasaannya. Silakan cari kalian ya, makna istilahnya itu apa saja, kemudian artinya apa, kemudian kata sifatnya itu apa saja, kemudian afiksasinya itu apa saja ya. Nah, untuk tugas mandiri kalian di rumah, nanti silahkan tontonlah video yang disajikan oleh kami, oleh saya, atau kalian bisa menonton video di YouTube ya. Setelah ditonton kemudian tentukan temanya, menentukan tema, kemudian menentukan tujuan. Jadi tujuannya itu, tujuan dari teks itu apa, kemudian memilih data yang sesuai dengan tema, jadi datanya itu apa, kemudian membuat kerangka, kemudian mengembangkan kerangka karangan, kemudian membuat kesimpulan. Itu ya. Jadi tugas kelompoknya jangan lupa, setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Kemudian tugas mandiri adalah menyusun teks eksposisi berdasarkan video yang kalian lihat ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, dan marilah kita tutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.